Seni AI? Tentu, kenapa enggak? Kecerdasan buatan itu seperti otak komputer yang bisa belajar dan membuat keputusan sendiri. Nah, beberapa seniman pintar telah menemukan cara untuk menggunakan AI untuk membuat karya seni. Mereka memasukkan sekumpulan data ke komputer seperti gambar atau suara, lalu komputer menggunakan data tersebut untuk menciptakan sesuatu yang baru dan unik. Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa seni AI bukanlah benar-benar seni karena hasilnya dari komputer. Sebagian orang lainnya percaya bahwa meski komputer yang melakukan pekerjaan berat, sang senimanlah yang memutuskan data apa yang akan digunakan dan bagaimana cara memanipulasinya. Ditambah lagi, hasil akhirnya tetaplah sebuah karya seni yang indah. Salah satu hal yang paling keren dari seni AI adalah bahwa AI dapat menciptakan hal-hal yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Sebagai contoh, suatu program AI mengambil sebuah gambar dan menganalisisnya, mencari pola dan bentuk. Kemudian program ini menyempurnakan pola dan bentuk tersebut untuk menciptakan sesuatu yang berlebihan dan tidak nyata. Jenis seni AI lainnya disebut seni generatif. Disinilah komputer menciptakan seni secara real-time yang terus berubah dan berkembang berdasarkan masukan yang berbeda. Seolah-olah karya seni itu hidup. Beberapa contoh seni generatif termasuk aplikasi yang bisa kamu unduh di ponselmu. Kamu dapat menggunakannya untuk membuat desain unik sendiri dengan menggerakkan ponselmu. Aplikasi tersebut menggunakan sensor ponsel untuk menghasilkan pola dan warna yang berbeda berdasarkan gerakanmu. Namun, bukan hanya seni abstrak yang dapat diciptakan oleh AI. AI juga dapat digunakan untuk menciptakan bentuk seni yang lebih tradisional seperti lukisan dan patung. Sebagai contoh, seorang seniman menggunakan AI untuk membuat lukisan digital berdasarkan pemindaian otak. Komputer menganalisis pemindaian otak dan menggunakan data tersebut untuk membuat lukisan yang penuh warna dan abstrak. Ini seperti visualisasi dari apa yang terjadi di dalam kepala kita. Lalu ada seniman AI terkenal bernama Aida. Dia mendapatkan namanya dari matematikawan dan penulis Inggris yang terkenal, Ada Lovelace. Aida sebenarnya adalah seniman robot yang diciptakan oleh sekelompok insinyur dan seniman. Dia memiliki kamera di matanya yang memungkinkannya untuk melihat dunia di sekelilingnya dan sebuah lengan yang dapat digunakan untuk menggambar. Aida telah menciptakan beberapa potret dan karya abstrak yang luar biasa dan dia bahkan memiliki pameran sendiri di Universitas Oxford. Aku tahu orang-orang mungkin khawatir seni AI akan menggantikan seniman manusia. Tapi menurutku, hal itu tidak mungkin terjadi. Bagaimanapun juga, seni lebih dari sekedar menciptakan sesuatu yang indah. Seni adalah tentang mengekspresikan diri dan emosi kita. Dan kurasa komputer tidak akan pernah bisa benar-benar memahami apa artinya menjadi manusia. Sebaliknya, seni AI hanyalah alat lain yang dapat digunakan seniman untuk menciptakan sesuatu yang menakjubkan. Ini seperti memiliki kuas baru atau warna baru yang bisa digunakan. Siapa tahu, mungkin suatu hari nanti kita bisa berkolaborasi dengan AI untuk menciptakan karya seni yang lebih luar biasa lagi. Ternyata AI memiliki beberapa masalah dalam menggambarkan bagian-bagian tertentu dari tubuh manusia. Spoiler, AI tidak bisa menggambar tangan atau kaki manusia dengan benar. Seperti saat kamu menggambar manusia lidi saat masih kecil karena tangan terlalu sulit untuk digambar dengan benar. Kalau kamu bertanya kepada seniman AI apa yang paling menantang untuk dibuat, dia akan selalu mengatakan hal yang sama. Itu bukan hanya kendala teknis, kesalahan manusia juga menjadi bagian dari masalah ini. Jadi apa hubungannya antara AI dan tangan? Tangan itu sangat kompleks, memiliki berbagai ukuran dan bentuk jari yang berbeda, masing-masing dengan banyak sendi yang harus ditangkap secara akurat agar tangan terlihat alami. Tahukah kamu bahwa bentuk tangan seseorang dapat berfungsi sebagai identifikasi biometrik yang lebih dapat diandalkan daripada fitur wajah? Bahkan para seniman manusia pun kesulitan untuk menciptakan tangan yang meyakinkan. Faktor lain yang berkontribusi pada penampilan tangan AI yang tidak alami adalah cara manusia melihatnya. Kita memiliki pemahaman alami mengenai tangan yang menurut kita sangat menarik, karena itu jika ada kesalahan, kita akan segera mengetahuinya.
Ekspektasi kita terhadap pembelajaran mesin terkadang tidak realistis. AI bukanlah Superman dari dunia seni. Ini adalah bidang yang relatif baru dan kita telah mencoba menyempurnakan seni membuat sketsa tangan selama ribuan tahun dan masih belum berhasil. Sama halnya dengan menciptakan gambar mata manusia, kita begitu terbiasa melihat mata manusia sehingga sangat mudah untuk mengetahui apabila ada sesuatu yang tidak benar, khususnya dalam hal proporsi. Tapi jangan takut para calon seniman AI, ada beberapa strategi untuk membantu generator seni AI menghasilkan hasil yang lebih baik terlepas dari kerumitan tangan. Kamu perlu mengetahui apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh AI, jadi kamu bisa membuat saran yang sesuai. Sebagai contoh, kamu bisa menyembunyikan tangan atau membuatnya berada di belakang punggung karakter. Atau bahkan gak terlihat sama sekali, sesuka hatimu aja deh. Bisa dikatakan bahwa karakter yang menggunakan tangannya akan menghasilkan karya seni yang lebih baik. Jadi, mungkin buatlah skenario di mana karakter tersebut memegang secangkir kopi atau semacamnya. Dan jangan pernah meremehkan pentingnya cropping ya. Menggambar tangan dan semacamnya mungkin cuma masalah kecil dari masalah konten yang dihasilkan oleh AI. Salah satu kantor hak cipta mengatakan bahwa gambar yang dibuat oleh kecerdasan buatan tidak bisa dilindungi oleh undang-undang hak cipta karena gambar tersebut tidak dibuat oleh manusia. Keputusan ini dibuat ketika para pejabat melihat hak cipta sebuah novel grafis. Hak cipta asli diberikan kepada penulisnya, tapi kemudian diketahui bahwa beberapa gambar dalam buku tersebut dibuat menggunakan perangkat lunak AI. Kantor tersebut kemudian mengambil kembali hak cipta asli dan mengeluarkan hak cipta baru yang hanya mencakup tulisan dan cara gambar diatur pada halaman, bukan gambar itu sendiri. Jadi apa artinya ya? Artinya konten yang dibuat oleh AI seperti cerita, skenario, dan artikel tidak dapat dilindungi hak cipta di beberapa negara. Tapi kabar baiknya, seniman manusia masih dapat memiliki hak cipta atas gambar mereka yang mungkin membuatnya lebih berharga. Beberapa orang menganggap keputusan ini bagus karena melindungi kreativitas manusia, sementara yang lain menganggapnya sebagai kabar buruk bagi pembuat konten yang dibuat oleh AI yang percaya bahwa merekalah yang memberikan ide dan petunjuk yang digunakan AI untuk membuat gambar. Pejabat kantor hak cipta mendukung klaim mereka dengan mengatakan bahwa proses pembuatan gambar menggunakan AI tidak sama dengan proses pembuatan gambar oleh seniman, penulis, atau fotografer. Perangkat lunak AI yang digunakan untuk membuat gambar dalam novel ini menghasilkan 4 gambar yang berbeda berdasarkan data pelatihannya ketika diberi perintah awal oleh pengguna. Pengguna dapat mengubah gambar selanjutnya dengan perintah tambahan, tapi prosesnya tidak dikontrol oleh pengguna karena tidak mungkin untuk memprediksi apa yang akan dibuat oleh perangkat lunak. Di masa depan, kantor hak cipta yang sama masih akan mendaftarkan karya yang berisi materi yang tidak dapat dilindungi yang telah diedit dan direvisi oleh pengarang manusia. Jadi jika seorang seniman memiliki kontrol kreatif atas alat penghasil gambar AI, hasilnya mungkin dapat dilindungi. Untuk memperjelasnya di masa depan, kita mungkin perlu mendefinisikan apa yang dimaksud dengan produk ciptaan manusia. Pada kenyataannya, hanya waktu yang akan menjawab apakah keputusan tersebut baik untuk seniman atau tidak. Tidak semua gambar yang dihasilkan oleh AI dibuat dengan itikat baik. Beberapa gambar yang ditemukan secara online dapat menipu kita untuk mempercayai hal-hal yang paling keterlaluan. Jadi, apa yang dapat kamu lakukan untuk mengenali beberapa gambar ini dan membedakan antara kenyataan dan fiksi? Pertama, pastikan kamu mencermati gambarnya secara seksama. Perbesar dan cermati detailnya, selanjutnya cobalah untuk menemukan sumber gambar. Hal ini bisa dilakukan dengan membaca komentar atau melakukan pencarian gambar terbalik. Selanjutnya, perhatikan juga proporsi tubuh. Gambar yang dihasilkan AI bisa saja ada ketidaksesuaian, seperti jari-jari yang sangat panjang atau bagian tubuh yang tidak proporsional. Perhatikan kesalahan khas AI seperti jari-jari ekstra atau bingkai kacamata yang berubah bentuk. Jika gambar terlihat terlalu sempurna dan artifisial, mungkin gambar tersebut palsu. Alat bantu AI seringkali menciptakan gambar ideal yang tanpa celah dengan kulit dan rambut yang sempurna. Kehidupan nyata tidak selalu sesempurna itu kan? Terakhir, periksa latar belakangnya. Objek yang dikloning atau latar belakang yang kabur bisa menjadi tanda bahwa gambar tersebut dimanipulasi.